Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu saat, Abdullah bin Umar al-Baidawi sudah dianggap meninggal oleh orang-orang di sekitarnya. Usai dirawat sebagaimana jenazah pada lazimnya, ia dikebumikan dan diratakan tanah di atas pusaranya. Namun setelah dikubur, Abdullah ternyata belum mati, hanya jantung dan nafasnya yang berhenti sementara. Demikian dikatakan Habib Abdullah bin Abdurrahman al-Mudlar dari Hadramaut, Yaman, saat menjawab pertanyaan salah satu pengunjung tentang mati suri. Ia melanjutkan, karena orang tersebut hidup namun tidak bisa keluar dari dalam kuburan, Abdullah bin Umar kemudian bernazar, "Jika saya bisa hidup kembali ke dunia sebagaimana semula, aku bernazar akan menafsir Al-Quran." Ternyata tidak sampai selang waktu lama, ada seorang yang berprofesi sebagai pencuri kain kafan datang menggali kuburan di mana Abdullah dikebumikan. Ia kaget bukan kepalang. Jenazah yang ia gali dapat bergerak sendiri. Ia pun lari tunggang langgang. Habib muda ini melanjutkan, jenazah yang hidup lagi ini lalu menyeru kepada pencuri, "Hai, jangan lari, kemari. Begini, kamu ini ingin mencuri kain kafanku bukan?" "Iya," jawab pencuri. "Sekarang bawalah kain kafanku ini dan katakan kepada orang kampung suruh mereka mengirimkanku pakaian kemari," pesan Abdullah. Dan benar, setelah kembali, Abdullah bin Umar ini menyusun tafsir Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil yang dikenal dengan tafsir Al-Baidawi. Habib Mudlar menyimpulkan dengan adanya kisah tersebut bahwa siapapun dalam memutuskan perkara harus ada kalimat wallahu alam. Manusia hanya memutuskan yang tampak lahir saja, sedangkan hakikatnya hanya Allah yang Maha Tahu. Seperti dokter di akhir zaman ini yang langsung memvonis mati salah satu pasien. Misalnya, mereka tanpa mengatakan wallahu alam, padahal ini hanya pengetahuan saja, bukan hakikat sebagaimana yang terjadi dalam cerita di atas, tandasnya. Maka tak jarang, lanjutnya, banyak orang mati yang hakikatnya belum mati, namun ia mati justru baru saat ia dikubur, karena ia tak bisa bernapas atau yang lainnya. Sedangkan dokter memang sudah memberikan vonis mati. Disinilah pentingnya kalimat wallahu alam. Terakhir, dai dari Yaman ini berpesan supaya tidak terlalu terburu-buru dalam mengurus jenazah. Cepat itu perlu, tapi jangan terlalu. Ciri-ciri orang mati setidaknya ada 3 hal. Di antaranya hidung yang sudah melenceng, seperti meleleh ke samping, telapak kaki yang sudah tidak tegak ke atas, dan mulut yang berbau busuk. Wallahu a'lam bishawab.